Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Redeeming Love. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan pada tahun 1800-an di sebuah pedesaan di daerah California, Amerika Serikat. Pada saat itu, sedang terjadi masa demam emas besar-besaran yang dimana hal ini menyebabkan kota-kota tambang berkembang pesat. Kriminalitas dan tempat-tempat jasa mabar pusreng juga meningkat keras pada masa itu. She's done shagging for the day. You don't have to come back tomorrow. Get off! Scene kemudian memperlihatkan pria muda bernama Michael yang bekerja sebagai seorang petani. Setiap harinya, setelah selesai bekerja, Michael selalu menyempatkan diri pergi ke gereja untuk mengucap syukur atas hasil panennya hari itu. Selain itu, Michael juga tidak lupa berdoa kepada Yang di atas untuk segera diberikan jodoh yang memiliki hobi yang sama dengan dirinya, yaitu memancing, agar dia tidak terus-menerus merasa kesekian. Anyway, you know the kind I need. Keesokan harinya, Michael pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik lewat diiringi dengan hembusan angin yang sangat kencang. Kecantikannya membuat Michael jatuh cinta sejak pandangan pertama. Michael pun merasa ini merupakan pertanda bahwa wanita tersebut adalah sosok jodoh yang dikirimkan Tuhan untuknya. Menurut informasi dari teman Michael, wanita bernama Angel itu adalah seorang wanita penyedia jasa mabar pusreng. What's your pleasure, mister? I shouldn't. How old are you? I work on a farm. Well, my name is... I don't want to know your name. I'm gonna marry you. You're my fifth proposal this week. Come on, come away with me. Come on. Water you get. Want to stay here for the rest of your life. Sorry, why am I putting you to sleep now? Don't bother with Ange doing her a huge favor. Just a man like you. You're good. Told me you asked her to take me off your hands. Valley, back to the farm. Men paying money. Maybe it's just because you don't feel anything. That it? So I don't remember. Absolutely nothing. If you got the flowers. Is he here? He'll be here. You know how much I love flowers. I do. Angel sendiri memiliki masa lalu kelam yang dimana dia merupakan anak dari hasil hubungan terlarang. Ayah Angel adalah seorang bangsawan terhormat, sedangkan ibunya hanyalah seorang rakyat biasa. Hal ini membuat ayah Angel sangat membencinya dan menganggap bahwa kehadiran Angel adalah sebuah kesalahan. I want you to go outside to play. I want to talk with your... I brought back that swan from Europe for you. I gave up everything for you. She should never have existed, May. And now he kicks out and cuts off. These stones are green glass, not emeralds. Suatu hari, ayah Angel mengusir Angel dan ibunya dari rumah. Ibu Angel yang tidak memiliki pengalaman kerja itu pun kelabakan, tiba-tiba harus mencari uang. Akhirnya mau tidak mau, Ibu Angel harus berjualan kue apem kepada para pria kesepian. Namun baru beberapa hari jualan, ibunya jatuh sakit dan berpulang ke dunia anime.
Mama. She's all yours. Don't make a sound. Don't make... Come here. Angel yang masih kecil itu pun kemudian dibawa dan dirawat oleh salah satu kenalannya yang bernama Colin. Sayangnya, ternyata Colin ini memiliki niat buruk, sehingga saat remaja Angel dijual dan disuruh menjadi wanita penghibur. I have this comfort to anyone but myself. They will ruin your happiness. Suatu hari, Angel bertemu kembali dengan ayahnya. Ayahnya yang sudah lama tidak bertemu itu tentu saja tidak mengenali Angel. Angel kemudian disuruh melayani ayahnya sendiri, dan setelah selesai, barulah dia mengaku bahwa sebenarnya dia adalah Angel. Karena tidak kuat menahan malu sekaligus merasa bersalah, ayahnya pun memutuskan untuk mengakhiri debutnya di dunia ini. Teman Angel kemudian membantu Angel untuk kabur, karena jika Angel tetap berada di sana, Angel akan dihukum karena telah membuat ayahnya yang seorang bangsawan itu berpulang ke dunia anime. Lagi dan lagi, karena harus mencari uang untuk bertahan hidup, Angel pun membuka jasa mabar pushrank. Miris memang, nasib Angel tidak jauh berbeda dengan ibunya. I don't think I have a choice. Here, you need a drink. Beautiful. Ever since yeah. The Duchess wouldn't have liked. The only girls who leave here are too old. Something troubling you? I've been working with you. I want my gold. I'll be 100 miles from this place. You don't have to worry. Maybe you'll get. Suatu ketika, Angel yang merasa lelah pun ingin berhenti dan keluar dari dunia haram ini. Dia pun kemudian menemui sang madam untuk mengungkapkan keinginannya yang ingin berhenti bekerja. Sang madam pun marah dan menyuruh seorang pria untuk menganiaya dirinya hingga babak belur. You forget where I found you, miss. You're ungrateful. Gowan will take you to your room. As obedient as a street dog! What's so funny? You. She rings a bell and you just come running. No one goes up the stairs without paying me. Mendengar kabar tersebut, Michael pun langsung bergegas menemui Angel. Michael yang tidak tega langsung mengajak Angel untuk menikah dengannya. Michael berjanji akan mencintai dan merawat Angel dengan sepenuh hati. I know the timing ain't perfect. Singkat cerita, Angel pun mau dan Michael langsung membawa Angel ke desa tempat tinggalnya. Selama beberapa hari tinggal di sana, Michael benar-benar memperlakukan Angel dengan sangat baik. Michael dengan rutin mengobati luka-luka yang ada di tubuh Angel. Michael mengatakan bahwa dia sangat mencintai Angel. Namun dengan masa lalunya yang kelam itu, Angel merasa tidak percaya dan merasa tidak layak dicintai dengan tulus oleh pria baik-baik seperti Michael. Slavery. Hari demi hari berlalu, Michael terus berusaha meyakinkan Angel bahwa dia benar-benar layak dicintai. Dan menurut Michael, semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidup. 1 mile can be harder to walk than 20. Can you help me? Please don't. Your God talked to you a lot. So if you're telling me that your God isn't for me, but I will play along. Angel pun perlahan luluh dengan ketulusan Michael dan mulai membuka hatinya.
Michael mengajari Angel bagaimana cara berkebun, mengurus hewan peternakan, dan bahkan mereka juga memancing ikan bersama. Hari-hari mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan. So subtle. Wait, give me the axe. I'm gonna go settle them. I don't remember. Not going anywhere with you. You're going whether you want to or not. Come on, Angel. What are you so... Ridiculous. I want to go back. Beauty and light. Good to see you too. So how was it out there? I'm drinking to forget it. What about you? You're married. Sampai beberapa hari kemudian, salah satu saudara Michael yang bernama Paul datang berkunjung. Michael pun memperkenalkan Paul kepada Angel. Mengetahui Angel yang merupakan mantan kupu-kupu malam, membuat Paul tidak suka dengannya. Menurut Paul, Michael pantas mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Angel. Perkataan Paul itu terus terngiang-ngiang di kepala Angel. Get a refill. I'll be right there. Should I remember you? Bet you would. Michael's the best man that I know. To the palace, he paid for my time, and then he... So I guess you're just gonna have to deal with that. Sampai akhirnya keesokan paginya, Angel meminta Paul untuk mengantarkannya ke kota. Yaps, Angel memilih untuk pergi meninggalkan Michael. Saat pulang, Paul mengatakan bahwa dia baru saja mengantarkan Angel ke kota. Michael pun marah dan langsung OTW ke kota saat itu juga. Angel pun kaget saat melihat Michael yang rela jauh-jauh pergi ke kota untuk menjemput dirinya. Di perjalanan pulang, Michael mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena sangat mencintai Angel, dan dia tidak peduli dengan masa lalu Angel. Keesokan harinya, saat sedang jalan-jalan sore, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan keluarga Bapak John yang sedang membutuhkan bantuan. Keluarga John sedang dalam perjalanan ke kota lain. Namun Elizabeth, sang istri, sedang hamil dan akan melahirkan. Michael yang kasihan itu pun akhirnya menawarkan agar mereka menginap di rumahnya terlebih dahulu. Miriam, putri sulung Bapak John itu pun merasa sangat berterima kasih kepada Michael dan Angel yang mau berbaik hati memberikan mereka tumpangan. Malam harinya, Elizabeth telah melahirkan bayi laki-laki. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka bahkan memberi nama bayi mereka Michael. Melihat kebahagiaan malam itu, Angel kembali merasa tidak layak. Angel merasa bahwa Michael layak mendapatkan wanita yang lebih baik dan bisa memberikannya keturunan. Julie, thank you. I have another. Glad you came, Paul. Keesokan paginya, Angel mengajak Michael untuk push rank di atas bukit. Setelah itu, dia meninggalkan sebuah surat untuk Miriam yang menyuruhnya untuk mencintai Michael. Angel merasa bahwa Miriam lebih layak dengan Michael dibanding dengan dirinya, seorang wanita kotor yang pernah bekerja sebagai kupu-kupu malam. Miriam yang panik itu pun segera menemui Michael dan memintanya untuk mencari Angel. Namun kali ini, Michael mau memberikan kebebasan bagi Angel dengan menghargai keputusan Angel. Sementara itu, Angel ternyata kembali ke kota. Kali ini dia tidak kembali bekerja di dunia malam, tetapi dia bekerja di sebuah kafe. My quarters. It's right off the kitchen. Beberapa hari bekerja di sana, apesnya kafe tempat Angel bekerja mengalami kebakaran.
Angel yang kembali menjadi pengangguran itu pun kembali ditawari bekerja di dunia malam oleh Colin, kenalannya yang dulu membawanya ke dalam dunia kelam itu. Angel yang tidak mempunyai pilihan itu pun mau tidak mau akhirnya menerima tawaran Colin. Let's go. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Angel saat melihat banyak anak-anak di bawah umur. Ternyata Colin memang sengaja membeli anak-anak kecil dalam tanda kutip untuk nantinya dijual dan dijadikan sebagai pekerja mabar pusreng. Angel yang merasa kasihan dengan anak-anak polos itu pun bertekad untuk membantu mereka. Angel tidak mau masa depan para anak kecil tersebut menjadi sama dengan dirinya. Malam harinya saat pertunjukan, Angel akhirnya mengungkapkan kebusukan Colin. Suasana pun menjadi kacau dan Angel memanfaatkan momen tersebut untuk membebaskan para anak-anak kecil. Scorned woman tells lie. I should have you when I had the chance. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Angel yang sudah bertobat itu pun bekerja sebagai guru yang khusus mengajari para wanita. Misi Angel sangat mulia. Dia tidak ingin para wanita direndahkan dan hanya dijadikan budak pekerja mabar. Suatu hari, Paul yang merasa bersalah itu pun mendatangi Angel. Paul memberikan kabar kalau dia dan Miriam telah menikah dan sedang menanti kedatangan buah hati mereka. Paul juga meminta maaf karena waktu itu dia mengatakan bahwa Angel tidak layak bagi Michael, hanya karena dia merasa iri dengan Michael. Paul juga memohon agar Angel mau kembali kepada Michael. While you left, you thought he would... What's wrong about you, Angel? That day outside paradise, Will you forgive me? How could I not? I'm needed here. The carriage leaves my hotel at 4. Been a moment you were I hear you whisper. Angel yang masih mencintai Michael itu pun akhirnya kembali menemui Michael. Michael sangat senang dan meminta agar Angel tidak meninggalkannya lagi. I came here to tell you that I love you. Keep it on this time, will you please? Welcome home, Sarah. Di akhir film terlihat Michael dan Angel yang sedang melakukan hobi Michael, yaitu memancing. Namun kali ini mereka sudah tidak berdua lagi karena mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki ganteng dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!